Clue, sebuah kantor yang kali ini saya kunjungi. Inilah perusahaan yang membidani aplikasi penyampai keluhan warga Jakarta pada pemerintah daerah khusus ibu kota. Adalah Rama Raditya yang menjadi sosok di balik keberadaan Clue. Sebagai warga yang tinggal di Jakarta, Rama ingin perubahan yang lebih baik bagi kotanya. Keinginan Rama tentu adalah keinginan sebagian besar warga Jakarta. Dari sinilah tercipta ide mengajak warga untuk berpartisipasi mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari macet, banjir, dan sampah yang kerap menjadi momok kota ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan CEO sekaligus founder dari Clue, Rama Raditya. Mas Rama, apa kabar? Baik. Mas Rama, ini kalau kita masuk ke kantor Clue, rasanya jiwa anak mudanya dapat banget nih ya. Warna-warni, itu suasananya fresh. Ini memang sengaja dibuat segar agar mungkin bisa meningkatkan produktivitas dari karyawan ataupun orang yang kerja di Clue, atau gimana sih ini, Mas? Nggak juga sih, sebenarnya kantornya masih baru aja. Masih baru. Ya, cuman kalau misalnya memang kita sengaja ngebuat kantornya lumayan playful lah, kita siapin meja pingpong dan lain-lain udah gitu untuk biar mereka nyaman juga di sini. Nah, itu karena kan dia, banyak ya. kan mereka di sini kadang sampai malam ya. Iya, untuk mengembangkan Clue ini ya. Nah, mengenai Clue ini, kita lihat kan kemudian mungkin warga Jakarta selama ini merasa, aduh ini ada keluhan mengenai kondisi ibu kota, tapi kemana kemudian harus mengadu? Tiba-tiba ada produk Anda nih, aplikasi Clue yang mencuri perhatian, di mana seolah-olah ini menjadi jembatan komunikasi nih antara warga Jakarta terutama dengan pejabat publik, pemerintah mengenai layanan publik. Ya. Nah, ini awal mulanya, kemudian Mas Rama bisa terinspirasi untuk membuat aplikasi ini seperti apa? Kalau awalnya sendiri ya kita lihat sendiri dari permasalahan yang ada di Jakarta ya. Mungkin itu udah cukup inspiring lah buat banyak orang. Yang kedua adalah banyak orang di Indonesia ya khususnya suka komplain gitu. Kita lihat di Facebook, di Pet, di Twitter, mereka kan hobi lah komplain, dan kita lihat juga komplain ini kadang cuma menguap aja lah gitu, nggak ada ujungnya. Kita mau komplain ini dijawab sama instansi pemerintah ataupun juga kita kerjasama juga dengan BUMN dan swasta gitu. Nah, akhirnya kita coba buat sebuah solusi ya, akhirnya jadilah Clue ini. Atau jangan-jangan Mas Rama juga pernah merasa ada keluhan tapi tidak bisa disalurkan, sehingga kemudian ini berangkat dari pengalaman pribadi juga misalnya Bisa seperti juga, itu? saya sih dari dulu emang tukang adu. Tapi ini ada wadah yang tepat untuk ngadu gitu ya. Oke, kita lihat ini juga ada panah-panah pointer seperti ini. Ini apa sih, Mas? Kita lihat juga pakai tagarnya berani berubah. Bisa dijelasin nggak sih ini tuh apa fungsinya? Oh, ini waktu itu kita kerjasama sama sama Uber ya. Jadi begitu mereka menggunakan Uber dikasih ini panah ini untuk di dalam situ sambil foto-foto, jadi sambil naik mobil ya dia bisa sekaligus melaporkan kejadian sekitarnya mereka gitu. Cuma pernak-pernik tapi juga cukup membantu seperti ya, pointer. Berani berubah ini tagline-nya kita, karena kita sebenarnya ingin merubah dari people-nya kan. Smart city kan mesti dilandasi dengan smart people. Nah, people ini harus berani berubah dulu untuk ya memperbaiki kotanya dia gitu. Nah, ini smart city ini juga bagian mungkin dari kontribusi Mas Rama ketika kemudian melihat konsep Jakarta ini seharusnya sebagai ibu kota menjadi leader untuk smart city terutama seperti itu ya. Jakarta ini sekarang itu dia permasalahannya sudah banyak, tapi masalah yang ditimbulkan itu banyak dari warganya sendiri kalau kita lihat. Dan kita ingin membentuk sebuah konsep smart city yang dimulai dari people-nya dulu. Karena itu kalau orang memang menggunakan Clue itu, harapan kita setelah dia melapor, aktif menggunakan, itu kedepannya juga secara dia nggak sadar dia berubah juga lah. Buang sampah jadinya nahan diri lah gitu untuk nggak melakukan itu. Mas Rama, ini selain kemudian aplikasi Clue memang harus melibatkan warganya untuk lebih aware terhadap kondisi lingkungannya, ini juga menjadi sebuah edukasi juga untuk pemerintahnya, Pemprov terutama untuk hal ini, bagaimana merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan warga. Ini sejauh ini kalau mungkin respon dari masyarakat positif, ini respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti apa? Pastinya mereka sangat terbantu ya, khususnya dari lurah, camat, wali kota. Setahu saya sih mereka sangat mengapresiasi ini. Dari gubernurnya seperti apa? Apakah kemudian juga cukup Pak Gubernur pasti support ya. Pak Gubernur sangat support, dan beliau juga memantau
clue terus gitu, mana laporan yang sudah tindak lanjut, mana yang belum dalam bentuk ranking. Jadi kan kita ada ranking di situ kan. Jadi ranking yang beliau pantau itu lebih ke ranking wali kota, ranking dinas, camat, dan juga lurah gitu. Ini kan sebelumnya ada kontroversi mungkin mengenai aplikasi Clue, ada kemudian yang pro, ada yang kemudian kontra. Tapi bagaimana Mas Rama sebagai founder itu mengembangkan Clue sehingga kemudian aplikasi ini bisa mengakomodasi semua kebutuhan baik dari warga atau mungkin Pemprov DKI Jakartanya sendiri yang ingin mengetahui kondisi ibu kota lewat suara warga seperti itu. Kalau saya ngelihatnya harusnya banyak kan majority semuanya pro ya. Yang kontra kemarin saya lihat memang ada sedikit kontra dari segi RT RW ya, karena memang diharuskan mereka untuk melapor 3 kali sehari itu. Cuman memang kalau dari segi kita sih kita menyediakan atau memfasilitasi aplikasinya saja, mereka tinggal menggunakannya seperti apa. Kebetulan memang DKI menggunakannya untuk laporan RT RW. Tapi aplikasi Clue sendiri sih kalau dilihat dari niatannya bagus ya untuk membangun kota, dan ini harus butuh dukungan dari seluruh warga lah. Ya, ini aplikasi Clue ini mulai kemudian dirilis seperti itu kan dari tahun lalu seperti itu Mas Rama. Ini kemudian ada perkembangan ataupun inovasi lagi tidak setelah itu? Sebenarnya dirilis udah lebih lama dari itu ya. Awalnya kita rilis itu dalam bentuk web masih. Jadi dalam bentuk web karena waktu itu mobile application belum terlalu booming lah ya. Nah, tapi ide ini akhirnya kita bentuk dalam bentuk mobile application. Setelah itu kita ketemu dengan Pak Gubernur. Saat itu kita ketemu dengan Pak Gubernur, waktu itu beliau masih Wagub. Nah, kita bilang, Pak, kita kerjasama yuk gitu. Cuman Bapak harus tindak lanjut nih kalau misalnya ada warga yang lapor, karena selama ini memang udah banyak dipakai juga. Usernya waktu itu masih nggak banyak sih, 500 sampai 1000-an. Tapi ya tindak lanjutnya begitu, warga hanya sharing-sharing aja di sekitarnya dia gitu. Belum ada yang menindaklanjut. Nah, begitu Pak Ahok melihat, ini boleh deh kita coba MOU katanya gitu. Nah, memang waktu itu ya kita langsung coba training sosialisasi ke seluruh kelurahan. Mulai dari beberapa kelurahan akhirnya mulai berkembang ya. Kelurahannya juga akhirnya sosialisasi ke warganya lagi, akhirnya usernya semakin banyak juga. Oke, ini kemudian di aplikasi Clue ini apa sih yang bisa didapatkan oleh warga? Artinya apakah semua komplain warga bisa melalui aplikasi Clue untuk nanti diteruskan kepada Pemprov DKI ataupun Pemkot wali kota masing-masing atau bagaimana? Misinya kita sih sebenarnya untuk memberikan memberikan sebuah kekuatan bagi orang untuk memberikan perubahan yang positif pada kotanya gitu. Jadi fitur-fitur yang di dalam situ memang sifatnya lebih untuk memperbaiki apa yang rusak, membersihkan apa yang kotor yang gitu-gitu. Jadi mereka bisa melaporkan laporan langsung ke pemerintah, melaporkan laporan ke pihak swasta, contohnya misalnya PLN mati lampu, udah gitu juga ada air keruh ke Palija, udah gitu juga ada Telkom lah misalnya, internet dan lain-lain. Nah, kedepannya juga kita akan terus berinovasi untuk terus mencapai misi kita itu. Gitu. Jadi memang ada beberapa fitur-fitur lagi yang kita akan rilis dalam waktu dekat ini yang cukup disruptif lah gitu. Oke, perubahan positif untuk kota. Ini menarik sekali. Tapi kita akan membahas lebih dalam nih, Mas Rama. Kayaknya ada banyak hal-hal menarik yang perlu digali dari seorang Rama Raditya. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.